Pernah kepikiran nggak gimana caranya kita bisa meneliti sebuah pikiran seolah-olah meletakkannya di bawah mikroskop? Sebelum abad ke-19, pertanyaan kayak gini tuh rasanya mustahil banget buat dijawab. Psikologi itu masih jadi wilayahnya para filsuf, bukan ilmuwan. Nah, tapi semua itu berubah total berkat satu orang, Wilhelm Wundt. Daripada bingung-bingung, ayo langsung kita bahas di Ataraxia Psyche. Hai, sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe ya, agar kamu nggak ketinggalan edukasi penting dari Ataraxia Psyche. Nah, ini dia pertanyaan besar yang bikin para pemikir abad ke-19 pusing tujuh keliling. Pikiran, perasaan, kesadaran, semuanya itu kan rasanya subjektif banget ya. Nggak bisa diukur, dan seolah-olah berada di luar jangkauan sains. Mencoba mempelajarinya secara ilmiah tuh ibarat mencoba menangkap asap pakai tangan kosong. Mustahil. Latar belakang inilah yang bikin proposal radikal dari Wundt nanti jadi begitu menggemparkan. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita akan mulai dengan melihat krisis identitas yang dihadapi psikologi waktu itu. Terus, kita akan gali usulan radikal dari Wundt, gimana caranya dia menerapkan eksperimen pada pikiran, menjembatani hubungan antara tubuh dan kesadaran, dan yang paling penting, gimana akhirnya dia meletakkan fondasi baru untuk ilmu psikologi modern. Jadi, biar kita benar-benar paham seberapa revolusionernya Wundt, kita harus mundur sedikit ke masa sebelumnya. Ke sebuah dunia di mana pikiran itu masih jadi misteri besar. Sesuatu yang cuma bisa direnungkan di kursi santai, bukan diukur di laboratorium. Nah, disinilah letak masalahnya. Di satu sisi, ada psikologi lama yang akarnya kuat di filsafat. Metodenya, observasi diri murni yang pada dasarnya cuma mencoba melihat ke dalam pikiran sendiri terus melaporkan apa yang ditemuin. Di sisi lain, ada metode ilmiah yang menuntut data yang bisa diukur dan kondisi yang bisa diulang. Keduanya kelihatan bertolak belakang banget kan? Dan Wundt melihat jurang pemisah ini dengan sangat jelas. Kutipan dari Wundt ini benar-benar merangkum masalahnya dengan sempurna. Coba deh bayangin, saat kamu mencoba mengamati perasaan marah, tindakan kamu mengamati itu sendiri justru mengubah rasa marahnya. Kamu jadi lebih sadar diri, dan proses mental yang tadinya mau kamu pelajari, malah hilang. Kamu nggak bisa jadi pengamat sekaligus jadi subjek di waktu yang sama, tanpa merusak datanya. Kesimpulannya, metode lama ini sama sekali nggak bisa diandalkan. Wundt bilang, aliran introspektif ini gagal total menghasilkan satu fakta pun yang nggak bisa dibantah. Tiap filsuf punya teori subjektifnya masing-masing, dan nggak ada cara buat ngebuktiin siapa yang benar. Psikologi benar-benar mentok. Nah, di tengah krisis inilah Wundt datang dengan solusi yang super inovatif. Bukan dengan membuang studi tentang pikiran, tapi dengan memberinya senjata baru yang kuat, yaitu alat-alat dari ilmu fisiologi. Inilah ide utamanya. Wundt menolak keras gagasan lama bahwa pikiran dan tubuh itu adalah dua hal yang terpisah. Baginya, keduanya adalah dua sisi dari satu kehidupan yang utuh. Proses mental dan proses fisik itu nggak bisa dipisahkan. Mereka itu kayak dua sisi dari koin yang sama. Pikiran kita itu nggak melayang-layang entah di mana, tapi terikat erat dengan proses biologis di tubuh kita. Dan dari gagasan kesatuan inilah, lahirlah sebuah bidang baru, psikologi fisiologis. Penting banget buat kita pahami apa artinya ini. Ini bukan fisiologi yang kebetulan mempelajari otak. Ini adalah psikologi seutuhnya. Tujuannya tetap untuk memahami kesadaran, tapi ia meminjam metode dan ketepatan dari fisiologi biar bisa melakukannya secara ilmiah. Ini poin yang sering banget disalahpahami. Wundt itu bukan seorang materialis yang mencoba bilang kalau pikiran itu ya cuma aktivitas otak. Bukan itu tujuannya. Sebaliknya dia bilang, fisiologi itu punya metode eksperimental yang keren banget buat mempelajari tubuh. Gimana kalau kita pakai metode yang sama untuk menciptakan kondisi terkontrol buat mempelajari pikiran? Cerdas kan? Ini membawa kita ke inti metodenya. Jadi, gimana sih persisnya Wundt menerapkan pendekatan baru ini? Apa yang bikin ini begitu revolusioner dalam praktiknya? Nah, disinilah kita bisa lihat kejeniusan dia. Wundt menguraikan ada dua tugas utama untuk psikologi fisiologis. Pertama, memecahkan masalah metode. Gimana caranya menerapkan eksperimen yang ketat pada proses mental yang cepat banget berlalu. Kedua, mengatasi masalah psikofisik. Gimana caranya kita mempelajari hubungan nyata antara apa yang terjadi di tubuh, misalnya kilatan cahaya yang kena mata, dan apa yang kita alami dalam kesadaran, misalnya melihat warna merah. Dan inilah terobosannya.
Wundt nggak serta-merta membuang introspeksi, dia justru mereformasinya. Dengan metode eksperimental, seorang peneliti bisa mengontrol kondisi dari luar, misalnya ngasih suara atau cahaya di waktu yang tepat. Ini memungkinkan subjek untuk melaporkan pengalaman internalnya dalam situasi yang terkendali dan bisa diulang-ulang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pikiran dibawa masuk ke dalam laboratorium. Oke, setelah punya metode, Wundt butuh sebuah kerangka kerja. Semacam cara untuk mempelajari hubungan antara dunia fisik dan dunia mental secara sistematis, tanpa harus kejebak lagi dalam perdebatan filosofis kuno tentang jiwa dan raga. Wundt mengadopsi istilah psikofisika, tapi dia memberinya definisi yang sangat praktis. Baginya, ini bukan tentang teori metafisik yang rumit, ini hanyalah alat bantu. Sebuah cara untuk secara empiris mengukur dan menemukan hubungan antara stimulus fisik, contohnya berat sebuah benda, dan sensasi psikis, contohnya seberapa berat rasanya benda itu. Pendekatannya sangat pragmatis. Dan sekali lagi penting banget buat ditekankan tujuan utamanya itu selalu psikologis. Pertanyaannya bukan, apa sih yang dilakukan sistem saraf? Tapi, gimana aktivitas sistem saraf itu berhubungan dengan pengalaman sadar kita? Fokusnya selalu pada kesadaran. Jadi, apa dampak dari semua ini? Usulan radikal Wundt itu nggak cuma jadi tulisan di atas kertas. Ini benar-benar mengubah wajah psikologi selamanya dan memberikan peta jalan untuk generasi-generasi setelahnya. Kerangka kerja yang dibangun Wundt menjadi fondasi bagi cabang-cabang utama psikologi ilmiah. Tentu, psikologi eksperimental adalah intinya, tapi dia juga sadar perlunya psikologi etnik untuk mempelajari proses mental yang lebih kompleks lewat bahasa dan budaya. Landasannya juga membuka jalan bagi psikologi anak dan psikologi hewan sebagai bidang studi yang sah. Pada akhirnya, warisan Wundt itu luar biasa besar. Sama seperti Galileo yang merevolusi fisika lewat eksperimen, Wundt merevolusi psikologi. Dia memberikan seperangkat aturan, alat, dan yang paling penting, legitimasi, agar psikologi bisa berdiri sebagai ilmu eksperimental yang mandiri, terpisah dari filsafat dan fisiologi. Nah, ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir. Wundt berhasil membuktikan bahwa kita bisa mempelajari hubungan pikiran dan tubuh secara ilmiah. Tapi pertanyaan tentang bagaimana persisnya proses fisik di otak menciptakan pengalaman subjektif kita, seperti melihat warna merah atau merasakan cinta, sampai sekarang masih jadi salah satu misteri terbesar dalam sains. Karya Wundt adalah langkah pertama yang monumental dalam sebuah perjalanan penemuan yang masih terus berlanjut hingga hari ini. Thank you for watching this video. Come back tomorrow to Atraxia Psyche.